Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, adik-adik dan kakak-kakak sekalian yang sudah datang hadir pada pelatihan kita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan jasmani dan rohani pada hari Jumat yang mulia pada hari ini. Baik, langsung mulai saja ya. Kak Yunitanya juga udah masuk. Gimana Kak Yunita? Sehat? Cek. Assalamualaikum Kak Yun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, ini Yun ini salah satu alumni ya, salah satu alumni dari pengurus HIMA kita, salah satu CO juga, CO Kominfo, yang digantikan oleh Mas Yudi ya. Oke, boleh langsung aja Kak Yun, silakan. Kak Yun. Oke, makasih ya David udah bawain acaranya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kakak off cam karena kalau misalnya di on nanti takut nggak maksimal sinyalnya gitu. Oke, sebelumnya kakak mohon maaf ya, untuk minggu lalu kakak berhalangan hadir karena emang lagi dalam kondisi yang kurang fit, jadi digantikan oleh teman kakak. Gimana minggu kemarin, apakah udah nerima materi dengan baik minggu kemarin? Sudah, Kak. Oke, udah ya. Semoga materi minggu kemarin sama minggu ini bisa diserap dengan baik. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, boleh nggak salah satu dari kalian buat nge-review atau mau nampilin dulu hasil karyanya yang dari pelatihan sebelumnya? Kakak mau cek apakah benar-benar udah paham dan apakah udah benar-benar dikerjain gitu. Boleh panitia tunjuk salah satu atau nanti kakak nih yang tunjukin, yang tunjuk siapa yang harus presentasi. Ada nggak ya? Ini banyak ya, 44 partisipan. Iya Mbak, iya Kak Yun. Dan 44. Boleh nih tampilin dulu hasil karyanya. Tak mau cek sebentar sebelum kita mulai ya. Boleh, boleh. Gimana Aul? Iya. Untuk adik-adik sekalian boleh on cam dulu ya. On cam, on cam. Kalau nggak ada yang mau ditunjuk, kalau nggak ada yang mau merelahkan dirinya untuk presentasi, kakak tunjuk nih. Ayo. Gak ada yang mau presentasi, menunjukkan hasilnya. Nggak apa-apa kok, walaupun ini itu tetap karya kalian. Ayo, yang ini, udah nggak yang mau presentasi? Nanti Kayun tunjuk loh. Nanti kalau udah ditunjuk malah deg-degan kan. Mending presentasi aja. Apa-apa. Ini udah ngumpulin tugas semua ya, panitia? Apa ada yang belum ini ngumpulin tugas? Ada yang belum, Kak Yun?
Oh, ada yang belum. Tapi mayoritas udah banyak yang ngumpul gitu kan. Udah banyak yang ngirim juga. Ada yang ngumpul, Kak. Kayak siapa yang mau nunjukin hasil karyanya. Ayo yang tunjuk hasil karyanya boleh raise hand atau boleh hidupin mic-nya. Silakan. Dari tugas yang dikumpul, em, boleh panitia ditunjuk kira-kira yang mana yang paling bagus. Boleh Kak. Silakan Aulia di ini screen. Di sini suara Mbak kedengaran nggak? Saran. Nah, Kalau Ilham aja, karena kemarin Ilham kan yang videonya ditampilin. Gimana Ilham? Ya, Mbak. Gimana Boleh, kira-kira? Mbak. Nanti Mbak share screen kan Boleh. videonya. Terus Ilham yang jelasin tapi. Iya, ini, Mbak. untuk adik sekalian boleh di on cam ya. Di on cam dulu selama pelatihan. Maaf, Ilham kelas A atau kelas B ya? Kelas A, Mbak. Ya, itu tadi Kak Yun, video buatan Ilham tadi. Mungkin boleh Ilham dijelasin dulu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Muhammad Nur. Saya dari kelas A. Di sini untuk video yang saya buat, sebenarnya di sini untuk komposisi video itu terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama itu yang bagian merah-merah itu, dan yang kedua itu bagian yang kayak ada awan-awan terus ada petir-petir. Sebenarnya inspirasi tersebut karena yang merah-merah itu terinspirasi dari opening dari studio Marvel. Jadi saya mencoba untuk mengikuti
mengikuti bagaimana transisi atau bagaimana pemotongan dari setiap gambar yang dijadikan satu part dari video pembukaan yang dibatas ke merah-merah tadi sampai are you ready. Yang kedua, itu untuk yang beda situasinya atau beda penampilan. Yang video yang kedua, dan di situ digabungin antara video yang pertama dan video kedua itu digabungin dengan transisi yang pertama. Kalau di Filmora itu lupa namanya Mbak, tapi yang pertama yang titik-titik. Yang pertama, opsi yang pertama gitu. Nah, untuk video yang dipotong-potong itu terdiri dari 10 foto. 10 foto yang dimana durasinya itu sekitar 4 sampai 5 detik. 4 sampai 5 detik yang diulang sampai detik ke-8. Nah, setelah itu kita ganti background-nya. Background dasarnya jadi warna merah kan. Sudah jadi merah, tinggal kita tambahkan title. Title-nya itu yaitu yang tadi yang are you ready. Terus itu juga sebenarnya juga dari beberapa referensi untuk cara mengkomposisikan dari kedua video itu. Dan jadi kalau misalnya sebenarnya kalau antara kedua video itu tuh saya akui kurang begitu nyambung apabila untuk kegiatan-kegiatan. Jadi ya gimana? Jadi saya coba buat saja Mbak gitu Mbak. Itu juga dibantu oleh tutor YouTube juga Mbak, beberapa jadi tutor YouTube, dan juga itu yang font yang itu di-download dulu dari online juga, soundnya juga di-download dulu. Cuma terima kasih. Terima kasih Ilham atas penjelasannya. Mungkin langsung Kak Yun boleh tambahin atau ini. Makasih ya Ilham udah ngejelasin. Ya, itu udah bagus menurut kakak. Cuman nanti mungkin lebih diinikan lagi ya. Kalau misalnya kayak tadi tuh latar-latar yang apa ya, ada asap-asap yang hitam-hitam kayak gitu. Mungkin nanti disesuaikan lagi soundnya itu sama background yang kayak gitu. Jadi saran dari kakak kalau misalnya kita buat suatu video itu tuh emang benar-benar disesuaikan sama videonya sama soundnya biar nanti itu tuh lebih kelihatan megah dan lebih kelihatan wah lagi gitu ya. Kalau misalnya kayak apa ya, backgroundnya yang ibaratnya tuh yang itu tadi, kalau menurut kakak background yang menantang ya, kayak apa ya, harusnya tuh musiknya tuh musik yang langsung yang gimana gitu ya, yang pembukaan yang ada kayak di YouTube tuh. Jadi kalau menurut kakak sih nanti lebih ini aja lagi, lebih dalamin lagi, lebih hayati gimana prosesi video sama soundnya gitu. Kayak menurut kakak udah ya, kalau untuk masalah video udah dibahas di 2 pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, nanti boleh ditanyakan sama kakak. Tapi pada hari ini, sesuai dengan agenda yang sudah diagendahkan oleh panitia, kita akan membahas tentang desain grafis yang 2 dimensi, kayak membuat pamflet, membuat ribbon. Nah, jadi aplikasi yang akan kita gunakan itu aplikasi Photoshop. Apakah semuanya udah punya aplikasi Photoshop? Sudah Mbak. Sudah Ya, Mbak. Semoga semuanya udah punya aplikasi Photoshop. Jadi pada hari ini kakak langsung jelasin aja. Boleh admin jadiin kakak co-host, kakak nggak bisa share screen. Oke, udah ya. Sudah Kak Yun, boleh. Oke, udah. Sebenarnya kalau untuk edit 2 dimensi itu bisa lewat HP, bisa lewat mana saja, tapi di sini kakak lebih suka lewat Photoshop. Karena apa? Menurut kakak sih lewat Photoshop itu resolusi yang dihasilkan oleh editan kita itu lebih tajam dan lebih
nggak mudah pecah. Kalau misalnya kita lewat HP itu tuh bisa, semua semua orang kayaknya bisa juga lewat HP. Cuman kalau misalnya mau dicetak ataupun mau di-upload tuh kayak ada pecah-pecah gitu. Jadi kakak sarankan itu gunakan Photoshop. Emang sih Photoshop itu kapasitasnya hanya untuk apa? Untuk laptop, belum belum untuk HP. Tapi kita coba ya. Semoga yang ada di ruangan Zoom ini udah install Photoshop dan di sini kakak menggunakan Photoshop CC sama aja, mau Photoshop tipe berapapun dia tuh tetap sama. Tapi di sini kakak Photoshop CC, CC itu Creative Cloud. Itu kelebihannya dengan yang lain itu tuh dia tuh portable. Ibaratnya nggak butuh penginstalan yang lama-lama. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan. Apakah udah kelihatan tampilan Photoshop yang kakak share screen? Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Ini adalah tampilan awal atau lembar kerja dari Photoshop. Kakak jelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke praktek. Nah, jadi di tampilan Photoshop itu seperti yang sudah terlihat di layar kalian semua, ada beberapa bagian. Ada bagian atas itu namanya toolbar. Kemudian ini yang biasa digunakan untuk mengoperasikan sesuatu yang ada di dalam Photoshop-nya. Terus yang ini di lembar ini biasanya itu untuk menampilkan layer. Di sini ada tulisannya layer. Jadi semua ini yang kecil-kecil ini yang akan kita gunakan, yang akan kita kombinasikan untuk membentuk suatu karya. Nah, pada hari ini kakak udah nyiapin satu karya yang akan kita buat. Nah, pada hari ini kita akan membuat yang seperti ini. Ini adalah contoh desain yang pernah kakak buat. Ini untuk sambut maba angkatan berapa ya ini? Angkatan 18 apa 19? Pokoknya semasa itu waktu kakak jadi CO kesekretariatan. Nah, waktu dulu kakak sambil cerita ya, waktu dulu tuh Himafi itu belum ada Kominfo, yang ada tuh kesekretariatan. Nah, jadi kesekretariatannya itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama untuk arsip, yang kedua itu untuk sosial media. Jadi dulu pernah kakak buat. Jadi hari ini kalian semua akan mempraktekkan cara membuat pamflet maba. Kebetulan ya, kita bentar lagi PKK dan maba kita juga udah ada. Kalau nggak salah itu udah ada ya maba Senam PTN, SBMPTN, sama SM mungkin belum pengumuman ya. Nah, jadi pas banget ini pamfletnya untuk nanti persiapan sambut maba. Jadi nanti siapapun pamflet yang terbagus, itu pamfletnya akan dipakai untuk sambut maba nanti. Seperti yang ini ya contohnya. Tapi sebelum itu, kalian download dulu hal-hal yang dibutuhkan seperti logo. Nah, seperti logo UNIF, logo Himafi, dan atau kakak kirim aja ya bahannya nanti biar mudah untuk diinikan. Biar mudah untuk dipraktekkan. Kakak kirim ke Mbak Aulia aja ya. Ini kakak kirim bentuk RAR biar mudah. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana
seleksi atau mengambil gambar orang lain, kemudian kita modifikasi. Boleh nanti Mbak Aul untuk ngirim ke adik-adiknya. Jadi sementara file tadi terkirim dan kalian juga nyiapin, belum terkirim lah. Kakak jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di Photoshop. Nah, jadi kita akan membuat tablet seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan itu untuk membuat dokumen baru atau membuat lembar kerja baru, itu klik file, kemudian new, seperti biasa. Nah, akan tampil jendela seperti ini. Jadi nanti kalian ganti ini name itu untuk judul apa ya, judul dokumen kita, terserah mau ganti apa. Kalau di sini kakak buat pamflet. Kemudian di sini ada white, terus white ini nih kayak ukuran gambar ya. Biasanya kalau ukuran pamflet yang ada di Instagram itu ukurannya itu 1:1. Nah, kakak lebih suka itu ukurannya 50:50. Jadi ukurannya itu ukuran persegi. Biar nanti waktu di feed Instagram itu nggak kepotong. Jadi berapapun kalian tulis di sini terserah, yang penting dia tuh 1:1. 1:1 artinya sama ya, width sama height-nya. Terus resolusinya kalau misalnya untuk di-upload itu kita menggunakan resolusi yang tinggi biar dia tuh tajam. Kalau di sini untuk di-upload tuh biasanya resolusinya 200 sampai 300, paling rendah itu 150 ya kalau untuk di-upload. Kalau misalnya untuk dicetak seperti buat banner-banner itu paling tinggi dipakai 200 atau 250 biar dia tuh tajam pas dicetak. Nah, di sini kakak gunakan resolusi 200. Kemudian yang ini kalian ganti pixel ke sentimeter, pixel sentimeter. Yang ini tetap, baru klik OK. Nah, belum kirim ya tadi file. Jadi file yang kakak kirim tadi itu ada logo, ada kebutuhan yang akan kita gunakan pada praktek ini. Ini laptop kakak kalau misalnya digunakan internet, jadi dia tuh kayak rada-rada. Nah, dia kan kayak gini caranya biar kita lebih luas dalam mengedit itu kita perbesar. Perbesarnya itu kalian tinggal pindahkan saja ke area lembar kerjanya. Kemudian ini kan terlalu kecil, ini tinggal kalian membesarkan menggunakan Ctrl plus salah. Dia membesar sendiri. Kalau untuk memperbesar lembar kerja itu Ctrl plus, kalau memperkecil itu Ctrl min, seperti biasa ya, seperti yang kita gunakan di Word.
belum terkirim ya. Kalau misalnya file yang kakak kirim itu nggak terkirim, kalian download sendiri aja ya. Siapkan logo. Ini logo Ristek diganti dengan logo Kemendikbud, kemudian logo UNIF, logo Himavi, kemudian ada hal-hal yang perlu kalian tambahkan. Kalian boleh sama seperti yang kakak buat, atau kalian punya kreasi sendiri, nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini kakak mau menyampaikan gimana caranya ngambil gambar orang, kemudian dimasukkan ke gambar kita. Jadi ini gambar orang ini ada gambar aslinya seperti nah, ini adalah gambar asli dari gambar yang di dalam pamflet kakak. Nah, ini gambar aslinya ya. Gimana caranya kita ngambil gambar ini terus tanpa tulisan. Nah, itu yang akan kita praktekkan sama-sama pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu sama toolsnya. Kalau di Photoshop CC yang mirip banget tampilannya sama punya kakak, kayak gini ya tampilannya. Tapi kalau Photoshop tipe lain, itu sama aja. Yang pertama itu ada Move Tool. Biasanya Move Tool itu untuk, sesuai dengan namanya ya, Move, artinya untuk mindah-mindahkan gambar, tulisan, atau objek yang ada di dalam lembar kerja kita. Kemudian ini ada rectangular, elliptical, single. Ini kalau bahasa Indonesianya itu mode crop ya. Ada mode crop segi 4, lingkaran, persegi panjang, rows itu baris, terus ini kolom. Jadi ini adalah kalau misalnya kita mau crop objek, kemudian bentuk-bentuknya seperti yang ada di dalam toolsnya. Kemudian ini lasso itu lasso, poligon, sama magnetik itu gunanya untuk seleksi gambar. Jadi seleksi gambar yang bentuk untuk kita pindahkan atau kita ngambil gambar itu. Tapi jarang biasanya sih digunakan. Terus ini ada quick selection. Jadi kalau misalnya suatu gambar itu dia bentuknya sama atau rata, itu bisa menggunakan magic wand. Magic wand, kalau misalnya nggak rata, itu bisa menggunakan quick selection. Kita lihat ya perbedaan dari magic wand dengan quick. Kalau magic wand, dia langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau quick, ini kalau untuk mematikannya, kita Ctrl D ya, untuk mematikan seleksinya. Kemudian kalau quick, itu dia harus, ini karena modenya negatif, jadi agak kecil. Jadi dia tuh, kita ganti dulu ke mode positif. Jadi kalau quick selection tuh, dia akan menseleksi area mana yang terseleksi ya, yang tertekan sama kita. Kalau magic wand tadi yang warnanya sama atau yang rata. Ini kalau yang quick itu biasanya yang sering juga digunakan quick atau magic wand. Kalau yang ini itu crop tuh crop keseluruhan. Ini kelihatan kan, crop keseluruhan. Kalau yang ini tadi crop area mana yang mau kita ambil. Kalau yang ini crop keseluruhan gambar. Kemudian ini eyedrop tool. Eyedrop tool itu biasanya digunakan untuk menyamai warna. Kayak misalnya ini ada warna biru, kemudian ini ada warna kuning. Nah, kakak mau warnanya warna biru. Jadi pakai eyedrop, kita klik di bagian warna biru, kemudian nanti tinggal dicampur warna. Jadi ini kayak apa ya, kayak eyedrop yang sering dipakai di wajah gitu ya, tapi itu tidak terlalu penting. Kemudian ini spot healing,
Ini biasanya digunakan sebagai brush. Brush itu penghalus dari gambar kita ya. Misalnya gambar ini terlalu apa ya? Terlalu tajam, jadi mau dihaluskan sesuai dengan warna itu bisa menggunakan brush. Ini sama brush tool juga. Kalau yang ini tadi gunanya itu lebih apa ya? Lebih besar. Kalau yang ini lebih halus. Ini clone stem tuh ya namanya juga stem kan, itu stempel warna. Itu sama sih fungsinya dengan brush. Itu jarang digunakan sih. Nah, ini eraser. Eraser ini untuk menghapus gambar atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus ini yang berbentuknya ember itu untuk memberi warna. Misalnya kita pengen warna pink. Kita menggunakan ember ini, ember cat. Langsung kita tumpahkan saja. Nah, jadi berubah warnanya seperti itu. Kita tumpahkan, langsung berubah warnanya. Itu kalau penggunaan ember cat. Kalau kakak lebih suka namanya ember cat. Kalau ini apa ya namanya? Paint bucket ya namanya. Ini blur untuk mode blur. Kalau misalnya gambar kita mau di blur. Terus ini juga hampir sama dengan mode ini, itu jarang digunakan. Nah, yang paling penting itu pen tool. Ini kalau misalnya seorang desainer, bisa dikatakan dia tuh bisa menggunakan aplikasi Photoshop kalau dia sudah mahir dalam menggunakan pen tool. Pen tool tuh kayak apa ya? Hampir kayak lasso, cuma dia lebih detail kayak gini. Nah, untuk menseleksi gambar mana yang kita ambil, tuh bisa diambil satu-satu dan bisa dibuat seapik mungkin. Nanti kalian pada kesempatan ini mungkin belum sempat kakak ajarkan menggunakan pen tool, tapi nanti kalian pasti bisa dengan sendirinya. Terus ini teks, seperti biasa ya, teks untuk kalau misalnya nambahkan teks berbentuk apa bisa. Kemudian ini path selection. Kemudian nah ini kalau misalnya kita butuh gambar yang bentuknya persegi, gambar yang bentuk lingkaran, atau bentuk yang custom, bisa menggunakan ini ya, rectangle. Ini hand tool ini jarang digunakan. Ini untuk kalau yang ini mode zoom in sama zoom out. Ini kayak mau membesarkan sama mengecilkan seperti yang Kak jelaskan tadi. Dan ini adalah mode warna. Jadi kita pilih warna apa yang kita inginkan. Terserah. Jadi menggunakan ini. Nah, pada kesempatan ini yang akan kakak ajarkan itu bagaimana menseleksi gambar ini, kemudian dijadikan seperti ini. Caranya itu cukup mudah. Ini kan udah ada nih gambarnya, kita gunakan. Boleh menggunakan magic wand, boleh menggunakan quick selection. Karena kakak ingin hanya mengambil orangnya saja, ini kakak menggunakan quick selection. Dan juga sambil mempraktekkan ya, boleh menggunakan gambar lain. Pokoknya gambar apapun yang ingin kalian masukkan ke dalam pamflet. Ini pelan-pelan, kalau misalnya ada yang keluar. Nah ini kan keluar nih, keluar dari zona yang akan, dari orangnya. Jadi kita tinggal klik negatif. Negatif itu artinya mengurangi area seleksi seperti ini. Nah, jadi cuma bagian ini yang terseleksi. Bagian itu saja yang terseleksi. Kalian klik Ctrl J pada keyboard. Kemudian akan tampil
di bagian layer sini, nah ada 2 layer ya. Kalau tadi kan ada backgroundnya cuma layernya cuma 1 di background. Karena tadi kakak udah Ctrl J bagian seleksi, jadi dia ada gambar lain ini. Nah, bagian yang kita seleksi. Tinggal kita klik Move Tool, kemudian pindahkan ke dokumen baru yang ingin kita buat. Kebesaran ya. Kebesaran itu artinya resolusi dari gambar dan resolusi dari dokumen itu lebih besar dari resolusi gambar itu lebih besar dari resolusi dokumen. Itu bisa dengan seperti yang sudah kakak ajarkan tadi, Ctrl plus sama Ctrl min. Nah, ini bentuknya jadi jelek seperti ini ya. Jadi kalian saat membesar mengecilkan itu sekalian kalian klik Ctrl Shift biar dia tidak kemana-mana. Ini kalau enggak tekan Ctrl Shift, dia harus tekan Ctrl Shift. Play. Biar enggak kemana-mana. Kalian praktekkan ya dengan gambar yang kalian punya. Nah, ini kan gambarnya tuh terlalu buram. Artinya resolusi gambar yang ini itu tuh lebih besar dari resolusi dokumen. Jadi kita ganti resolusi dokumen itu di menu edit. Mana ya? Di menu image, kemudian image size. Kita ganti. Nah, ini 0,25 cm. Padahal harusnya 50 cm. Jadi, untuk mengganti resolusi itu di menu layer, ini kebesaran. Kecilkan lagi. Ini kalau sudah dipakai langsung Ctrl X aja. Kalau mau disimpan, kalau enggak apa. Jelek. Ini karena tadi kebesaran, jadi kita ulang dari awal. Ini pastikan semuanya terseleksi ya. Jangan, kalau misalnya bagian tengahnya ada yang masih aktif, artinya nanti akan terlihat perbedaannya. Jadi harus rapi waktu kita menseleksi, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting nanti hasilnya rapi. Ini kita hapus. Pindahkan, lalu kita besarkan. Ini besarkan sesuai dengan yang kalian inginkan.
Ini udah jadi ya. Jadi itu adalah cara untuk mengambil gambar orang lain, kemudian kita modifikasi untuk menjadi gambar kita. Nggak apa-apa, itu namanya adalah TM. Amati, tiru, lalu modifikasi. Karena seorang desainer tuh juga butuh inspirasi dari gambar orang lain ya. Jadi kalau kita ngambil gambar orang, lalu kita buat modifikasi seperti ini, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan menjiplak keseluruhan. Nah, untuk menghapus bagian tengah ini itu gimana ya caranya? Itu kalau kalian nggak mau ribet dan nggak mau susah, itu mudah. Kalian klik rectangle, kemudian kalian langsung letakkan di bagian sini. Nah, udah selesai. Tapi kalau kalian mau apa ya, mau belajar dari awal gimana caranya, itu kalian gunakan ini penghapus. Ada layer ini ya, ada layer yang OOM ini dihapus manual. Hapus manual, kemudian nanti diwarnai. Kalau misalnya kelebihan kayak gini itu Ctrl Alt Z. Nah, gitu. Pokoknya bagaimanapun caranya, yang penting bagian tengah ini bisa dihapus dan kita gunakan tulisan kita. Ini cara manual untuk kita hapus tulisan harus rapi ya. Kemudian samakan warnanya. Dan magic wand. Ini juga di magic wand. Nah, udah sama kan? Pokoknya harus disamain semua. Baru disiram. Baru disiram area yang kita seleksikan. Nah, sudah selesai. Ini tapi harus dirapikan terlebih dahulu. Harus dibuat serapi mungkin biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan lagi tuh punya orang lain. Ini udah jadi punya kita. Disiram. Itu untuk menseleksi gambar. Ini layarnya harus terlihat. Ini nanti bagian sini kalian rapikan saja sendiri. Nah, terus yang perlu lagi diajarkan itu ini kan gambar orang, terus ada kayak nggak terlalu kelihatan pinggir-pinggirnya. Jadi caranya itu kita masuk ke menu blending option. Blending option itu kalian masukkan stroke. Nah, ini ada kayak ganti size-nya. Dia akan lebih kelihatan. Orangnya akan lebih kelihatan. Terus kalau mau ganti warnanya di sini. Itu untuk menu stroke. Itu yang sering digunakan sih. Terus di blending itu juga ada menu-menu lain. Seperti inner shadow. Itu bisa kalian gunakan sendiri. Lihat sendiri gimana.
perbedaannya. Ini, jadi dia akan kelihatan sendiri. Jadi kalau dalam penggunaan tools di Photoshop, itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau nggak bagus dipakai itu ya nggak usah. Kalau misalnya bagus ya dipakai. Terus ini kan salah. Ini ada gambar lain, ada gambar kota. Ini gimana ya syaratnya? Ini sama. Yang bagian tulisan yang kayak papan ini itu kakak ambil dari dokumen orang lain yang di-download, kemudian kita ambil. Nah, ini bentuknya udah bentuk PNG. Oh ya, kalau misalnya kalian ngambil gambar orang atau search di internet, itu usahakan gambarnya itu berbentuk PNG biar kalian nggak susah-susah lagi seleksi. Tapi kalau gambarnya bentuk JPEG, JPG atau JPG juga nggak apa-apa. Kalian gunakan Magic Wand untuk menghapus background-background yang ada di belakang. Ini tinggal kalian move ke gambar kalian. Ini X dulu biar tidak terlalu banyak. Ini sama, tinggal diperbesar. Nah, dah. Ini adalah bentuk. Kemudian, ini kan layernya ada di atas. Layer yang papan ini dengan orang ini, masa di sini kan? Nggak mungkin. Jadi, layernya diletakkan ke bawah. Seperti biasa. Atau layer yang orangnya yang diataskan. Ini mau letakkan dimanapun, terserah. Terus, apa lagi ya? Kemudian, di sini ada gambar garis-garis coklat, oranye, sama hitam. Itu kita gunakan rectangle. Kemudian kita buat kayak gini ya. Kemudian kita sesuaikan. Kita taruh di bawah, kita tarik. Intinya di sini sih imajinasi sih sama kreativitas. Ini karena ada hitam-hitam pinggirnya karena udah di menu blending. Kalau misalnya untuk nambahkan warna lain, itu kalian tinggal Ctrl J. Kita tarik dulu, terus kita ganti warnanya warna putih misal. Pastikan ini udah di layarnya ya. Ini kita ganti dulu warna putih. Nah, warna putih. Terus kita letakkan di bagian atasnya misalnya. Nah, gitu aja terus ditimpuk. Dan itu tuh sesuai sama kreativitas kalian masing-masing. Kita ganti lagi warna kuning misalnya. Warna kuning. Kita ambil kuningnya, kuning yang kayak gini. Nah, ini gunanya. Ini tadi. Ini harus dipastikan layarnya dulu. Nah, udah orange. Kemudian kita letakkan di bagian sini.
Kalau untuk bagian sebelah sini juga tinggal kalian kontrol copy aja, terus tinggal kalian masukkan. Ini karena tadi udah di blending, jadi ada hitam-hitamnya. Kalau nggak mau menggunakan itu, kita ini kan terlebih dahulu. Nonaktifkan menu blending. Shopnya jangan dipakai. Kemudian ini yang putih juga. Ini tadi karena udah dari awalnya pakai stroke, jadi dia nggak bisa dimatikan di sini. Jadi sebelum kalian masuk gambarnya, pastikan dulu bahwa menu stroke-nya di nonaktifkan kalau nggak mau stroke-nya dipakai. Kemudian yang ini juga, ini merupakan dua gambar. Dua gambar itu tinggal di seperti ini, tinggal dimasukkan. Nah, ini kan aktif menu stroke-nya, jadi kalian nonaktifkan terlebih dahulu. Di bagian sini. Nah, jadi dia nggak aktif. Nggak ada lagi menu itu. Terus yang bagian ini sama, tinggal diletakkan di atasnya. Terus diganti warna, warnanya jadi warna hitam. Sudah. Kemudian ini bentuknya segitiga, jadi kita pakai yang tiga. Polygon. Polygon ini udah segitiga, berarti tinggal di nggak susah kalau pakai zoom. Segitiga ya. Tinggal kalian rapikan. Di ujung sini. Nah. Ini salah satu permainan kreativitas. Nah, semuanya tinggal masuk-masukkan untuk bagian ini, Facebook, tulisan-tulisan ini tinggal dimasukkan seperti biasa. Logo juga tinggal dimasukkan. Ini. Dan selamat datang, bisa saja. Selamat datang, mahasiswa. Untuk mengganti warna tulisan, itu tinggal Ctrl A, kemudian tinggal diganti bagian warna. Udah. Terus untuk font juga tinggal kalian pilih di bagian font masing-masing, itu bagaimana bentuknya, terserah. Nah, ini tinggal disesuaikan. Dan tinggal dimasuk-masukkan. Ini
yang bentuk bulat-bulatan kecil-kecil itu adalah dari menu lingkaran, dari elips. Elips yang disusun-susun satu per satu. Ini tinggal disusun satu per satu. Kita buat dulu satu. Terus kalau udah ini kita Ctrl J saja. Karena kecil jadi kita harus perbesar. Ctrl J. Ini belum kena ya, belum kena sama layarnya, makanya dia nggak bisa di Ctrl J. Jadi kita harus simpan dulu. Nah, udah kayak gitu, baru dia bisa. Tinggal diatur. Kemudian untuk memperbanyak, itu tinggal kalian klik di bagian layer, save. Kemudian kalian masukkan ke menu grup. Save. Masukkan ke dalam satu grup. Jadi nanti tinggal di Ctrl C, Ctrl C, Ctrl J, Ctrl J. Ctrl J terus sampai sesuai dengan kreasi kalian. Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Terus apa lagi yang perlu? Kemudian, oh ya, ini bentuk tulisannya masih datar ya. Jadi di menu Photoshop itu bisa membuat tulisannya bentuk setengah lingkaran, bisa bergelombang, bisa seperti apapun. Caranya, tuh kita klipkan dulu. Nah, ini, di atas sini ada T kayak T apa ya ini? Ada T, ada gundukannya. Jadi tinggal kalian ganti stylenya. Mau seperti apa? Nah, berubah sendiri kan? Dan itu yang kalian atur sedemikian rupa. Nah, misalnya gini. Intinya, kalau di menu Photoshop itu kalian coba-coba saja, jangan takut untuk dicoba. Kalau misalnya terjadi kesalahan, tinggal Ctrl J. Tinggal don't apply. Kalau misalnya mau memperbanyak, tinggal Ctrl J. Kalau biasanya tuh di menu Word, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau di Photoshop itu Ctrl J. Ini tinggal kalian kreasikan sendiri. Terus yang di dalam sini gimana nulisnya? Sama tinggal kalian tulis gelombang 1 SBMPTN tanggal, tinggal kalian letakkan di depan tulisannya. Pastikan layarnya ada di paling atas. Nah, ini kenapa ini ikut? Artinya dalam satu layer ini dia masuk ke dalam satu grup. Jadi kita harus keluarkan terlebih dahulu. Nah, yang ini harus di luar dari grup. Keluarkan dari grup. Yang enggak bertahan lagi.
Dah, tinggal ditulis. Tinggal dipercantik sekreatif kalian masing-masing. Terus ini biar lebih cantik lagi di branding. Stroke. Kemudian ganti. Lebih kelihatan dan nyala. Di drop. Dah. Untuk logo dan sebagainya itu tinggal dimasukkan. Media logonya. Tinggal di move. Tinggal diatur. Dah, sesuai sama kreativitas kalian masing-masing. Ini, bagian yang ini, yang kayak balance, itu kalian tinggal masukkan di menu tadi, di custom shapes. Itu tinggal dipilih. Nah, ini udah bukan. Ketikkan dulu stroke. Dan tulisannya tinggal di. Dah. Jadi tinggal di kreativitas, dikreasikan ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apa lagi ya yang harus dijelaskan di Photoshop? Menurut kakak sih udah. Mungkin ke teman-teman lain itu boleh dipraktekkan terlebih dahulu ya sebelum waktu kita habis. Itu nanti misalnya kalau itulah kelemahan kalau misalnya online itu nggak bisa dilihat satu persatu gimana kerja dari teman-teman.